segitu mah gak jelas itu mukanya. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa Zoom, masih bisa video conference. Samsung lebih Punya lu bagus, sama punya gue A9 sama. Plus lebih Ini bagusan bagus. punya Hari ini kita akan lihat siapa yang menang dalam battle tablet terbaik dengan harga 3 jutaan. Yang mana yang paling cocok untuk produktivitas? Yakin tablet kalian bisa ngalahin punya gue? Yakin lah, A9 Plus mah gak ada lawannya. Udah, gue masih tenang aja ya, karena gue yakin Huawei MatePad SE punya gue udah yang paling unggul. Tenang, daripada kalian ribut, gimana kalau kita battlein aja tablet dengan harga 2-3 juta, kira-kira mana yang paling worth it berdasarkan aspek rumah gawe 4.3? Oke. Boleh. Siapa takut? Ronde pertama, battle desain tablet. Jadi, Redmi Pad SE ini punya desain yang simple tapi elegan juga ya. Tablet ini punya back cover dari aluminium material, jadi kokoh, cocok buat gue yang suka mobile. Ya walaupun Samsung pakai plastik, tapi kan plastiknya plastik polikarbonat, bagus juga, kokoh juga. Dan ini desainnya elegan. Buat cowok sih ini oke banget sih buat gue. Soal tampilan, aku yakin deh tablet Huawei MatePad SE ini punya tampilan yang jauh lebih futuristik. Ditambah lagi desainnya sedikit lebih industrial ya. Dilengkapi dengan back cover yang dibuild oleh bahan plastik polikarbonat, tapi di finishing dengan sistem matte. Jadi aku yakin kalian akan lebih keren membawa tablet ini kemana-mana. Tapi kayaknya lebih bagusan Samsung deh. Samsung juga polikarbonat, tapi ada desain yang lebih stylish sih, nggak kosongan kayak gitu. Ini tuh bagus, elegan, tahu nggak sih? Gue ringan, coba deh kalian bisa pegang sendiri. Ini juga kokoh. Tapi desainnya tetap bagusan Samsung kok. Jadi gimana nih hasil akhirnya? Siapa nih yang menang? Siapa? Ronde kedua, battle ukuran dan rasio layar tablet. Di ronde ini, kita akan battle ukuran dan rasio dari tablet kalian. Ukuran dari Redmi Pad SE ini 11 inch, layarnya juga besar. Rasionya itu 5:3 ya, jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Lega deh buat gua ngetik-ngetik, nulis, nonton, baca, meeting juga. Jadi nggak malu-maluin biar kalau misalnya gua ngafe. Kalau Samsung A9 Plus sih lebih bagus ya kayaknya, karena aspek rasionya 16:10, lebih gede buat nonton. Tapi walaupun 11 inch sama-sama, enakan di sini sih kayaknya buat produktivitas juga. Kalian ini ya, Huawei MatePad SE ini ukurannya 11 inch, rasionya 5:3. Justru lebih enak buat ngedit ataupun pekerjaan-pekerjaan kreatif. Aku bisa ngedit Canva atau ngedit-ngedit yang lainnya, atau baca laporan juga bisa di sini. Layarnya udah mantep banget loh. Tapi enakan Samsung A9 Plus nggak sih? Layarnya lebih gede, aspek rasionya multitasking juga lebih enak. Ngedit-ngedit. Dah. Kita semua 11 inch semuanya. Tapi Tapi gede ada enakan satu. yang ini. Enggak, yang Gede ini tuh ini. desainnya lebih kompatibel loh. Nggak usah bandingin desain lain, kan tadi udah. Kita semua menang. Gimana sih? Kan ini ya udah. Ya Enakan udah, A9 iya kita Plus. satu semua, satu sama. Kita semua menang di sini. Oke. Ronde ketiga, battle kamera tablet. Selanjutnya kita akan battle kamera dari tablet kalian masing-masing. Apakah kalian siap? Oke, gue dulu ya. Kamera Redmi Pad SE ini cukup lah buat gue meeting. Kamera belakangnya 8 megapiksel, kamera depannya juga 5 megapiksel. Jadi cocok nih buat foto dokumen. Jernih, oi. Tapi nggak fancy sih, cukup lah buat gue. Kalau urusan kamera, Samsung nggak ada lawan, bos. Walaupun sama sih, 8 sama 5 megapiksel, tapi seenggaknya lebih jernih. Video call lebih bagus, foto dokumen lebih jelas. Oke. Kalau soal kamera, gue ngaku kalah deh. Kamera depan gue cuma 2 megapiksel. Kamera belakangnya sih udah 5 ya. Untuk foto dokumen dan foto-foto pemandangan itu cukup bagus. Emang cukup 2 megapiksel kamera depan? Ah, segitu mah nggak jelas itu mukanya. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa Zoom, masih bisa video conference. Tapi walaupun ya aku sedikit buram, tapi setidaknya aku masih bisa pakai lah.
Pindah deh ke Samsung, bagusan Nggak Samsung. usah, kesini aja. Samsung lebih Punya lu bagus. sama punya gue A9 sama, Plus ini lebih bagusan bagus. punya gue. 85 depan jernih. Gede punya gue. Oke. Stop. Lanjut, Kak. Ronde keempat, battle tablet untuk personal knowledge. Selanjutnya kita akan mulai battle tablet untuk personal knowledge. Yuk mulai. Kalau buat personal knowledge management gue dalam hal catat mencatat, Redmi Pad SE ini punya notes bawaan. Bisa juga pakai mic canvas yang bisa gue pakai buat ngegambar. Terus juga dia bisa pakai latar belakang yang bisa gue ganti-ganti. Jadi sekaligus bisa gue pakai buat brainstorming dan semua ide yang gue tulis semuanya bisa semua di sini. Kalau Samsung sih udah pasti juaranya sih, karena punya Samsung Notes, dimana di fiturnya itu ada fitur kolaborator nih. Jadi teman-teman bisa undang kolaborator lain, tapi ya itu hanya untuk pengguna Samsung account. Tapi tenang, bisa di-share juga gunain PDF ataupun Google Word. Jadi enak catat mencatat, kalian udah menuliskan di sini brainstormingnya, terus kalian bisa share ke teman-teman. Jadi personal knowledge managementnya lebih enak di Samsung sih kalau menurut gue. Udahlah, kalau soal personal knowledge management, gue udah yakin Huawei MatePad SE punya gue itu paling juara. Kenapa sih bisa kayak gitu? Yang pertama, gue udah punya stylusnya, aksesoris tambahan yang udah gue dapetin ketika gue beli MatePad SE ini. Yang kedua, Huawei punya aplikasi bawaan yang powerful banget loh, namanya Huawei Notes. Kalian nggak punya kan aplikasi note taking yang udah sekaligus kompatibel sama audio taking? Udah ada? Udah ada? Belum sih. Aku punya mic canvas, aku juga punya sih, notes. ada Nah, Samsung, tapi kan kalian nggak bisa record audio kan? Nah, di Huawei Note ini kita bisa nulis, kita bisa ngetik, kita bisa merecord audio dalam satu aplikasi. Kalau tadi kamu bilang bisa share PDF, tenang aja, di Huawei Note juga bisa loh. Jadi gue yakin gue yang paling juara masalah personal knowledge management. Tapi gue juga punya keyboard ya, walaupun bukan bawaan, gue juga masih bisa. Ya, harganya sih nambah lagi ya. Ya kalian juga, aku juga bisa nih pakai ini. Jadi ya gue juga bisa kok gambar-gambar, nulis. Gue nggak Tapi butuh enakan pakai audio, gue nggak keyboard butuh kok. PDF, gue bisa pakai kerjaan gue yang lainnya, bisa pakai aplikasi yang Pakai lain. keyboard lebih enak kalau buat personal knowledge. Udah. Cukup aku bisa jaga kekalahan kali ini ya. Mau kita coba yuk? Mau nggak? Boleh. Oke, kita tanding ya. Boleh. Oke, silakan Kak. Tanding apa nih kira-kira? Oke, daripada kalian ribut, mending kita challenge aja. Coba kalian tulis ulang tulisan di depan ini dengan aksesoris masing-masing. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Waktunya selama 30 Siapa takut? detik. Kalian siap? 1, 2, 3. Stop. Ya, cepet banget. Wah. Gue sih pasti menang ya, karena pakai keyboard cepet ngetiknya. Coba lu terakhir katanya apa? Tugas titik. Gue juga tugas. Beruntung. Siapa yang menang? Coba dicek deh kerapiannya siapa deh, dilihat. Coba. Taruh. Gue sih lebih rapi ya, lebih kelihatan juga nggak sih? Pemenangnya siapa? Pemenang challenge ini adalah Well done. Sama. Menang dong. Menang dong. Gua Menang sama dong. Pakai sama. keyboard menang. Jadi untuk personal knowledge management yang enak pakai keyboard lebih Aku jelas. juga pakai tangan. Pakai stylus sih enaknya buat brainstorming ya. Kalau untuk ngetik-ngetik, oke kalah. Tapi kalau untuk brainstorming, stylus juaranya. Lah, pakai Udahlah, tangan aja cepet. Pakai keyboard lah cepet. Pakai lebih tangan bener. cepat, gak usah beli apapun lagi. Udah guys. Yuk kita lanjut lagi yuk. Kita berantem mulu dari tadi nih. Battle kelima, Space and People Connectedness. Oke, selanjutnya kita akan battlein tablet kalian dengan tema Space dan People Connectedness. Kalian siap? Oke, kalau dari Redmi Pad SE ini, semuanya bisa terhubung ke banyak perangkat. Namanya juga berbasis Android, semua bisa diakses. Walaupun ya, space-nya nggak terlalu besar sih, 128 GB.
Tapi bisa tetap lancar kok untuk kerja tim. Baterainya juga tahan lama, 8000 mAh. Ya sama sih, ya Android juga. Untuk kolaborasi enak banget sih kalau Android memang. Nggak kayak Huawei yang sebelah. Space juga gede, 128GB, RAM-nya 6GB. Lancar buat kolaborasi, lancar buat space, lancar buat people connected juga lancar karena baterainya juga gede, 7000 ya, walaupun kalah juga sih, 7000. Terus kalau buat yang lain, zoom lancar juga karena bisa pakai virtual background. Kalian kan nggak bisa pakai virtual background nggak sih? Udah sih, lu merasa paling wow banget deh. Oke, gue akui kalau misalkan soal connectedness, Huawei ini sedikit agak sulit ya dibanding dengan Android karena dia berbasis Harmony OS. Jadi aplikasi berbasis Google Service untuk mendapatkannya sedikit lebih sulit daripada Android ya. Kalau untuk space, dia punya penyimpanan internal sebanyak 128 GB, lalu RAM-nya ada 6 GB juga. Terus kalau misalkan untuk zoom, emang sih nggak bisa pakai virtual background, tapi kan cukup bagus ya kalau kita untuk meeting-meeting sehari-hari, bagus lah, nggak perlu pakai virtual background. Ya, tapi kan kalau selalu lagi di luar nggak pakai virtual background, gimana? Lu nggak terkesan gue nggak butuh virtual profesional background dong. Kalau di pekerjaan kan kita harus tetap profesional walaupun dimanapun itu. Gue Kan mah people yang penting connectedness. real. Yang penting real. Nggak Ya, usah tapi kan pakai virtual background. Gue Virtual udah backgroundnya cukup lebih enak bagus. dong kalau pakai virtual background. Udah. Nggak apa-apa. Soal virtual background kan itu soal stage masing-masing. Yang penting kita masih bisa terhubung dengan orang lain melalui video conference. Jadi tablet bisa kan buat video conference? Ya bisa Bisa. sih. Bisa kan? Ya udah. Oke. Jadi pemenangnya sih siapa menurut kalian? Ronde ke-6, battle harga tablet. Berapa sih harga dari masing-masing tablet kalian? Oke, kalau untuk harga, Redmi Pad SE ini saat ini harganya 1,8 sih. Ya, gue sih 4,4 juta ya, worth it sih menurut gue karena kan Samsung. Ya. Ada harga, ada kualitas loh, Kita jumpolan. akan coba untuk melakukan budget conscious. Iya. Dimana kalau misalkan tablet Huawei ini dengan harga 1,8 sekian udah dapat aksesoris, gak perlu tuh beli aksesoris tambahan. Jadi udah pasti gue yang menang dong. Ya, tetap aja 4,4 Samsung. Tapi mahal. Ya. Mendingan ini deh 1,8 bisa pakai semua Android. Oke, tapi kan kalau misalkan masalah harga sih jelas ini juaranya ya. Dia udah aksesoris bawaan. Jadi gue pasti menang di sini. Iya deh ya, kalian menang, gue Samsung kalah sih. Oke, terakhir kita akan umumkan nih siapa pemenangnya. Kalian siap? Nah, setelah tadi kita sudah battlein, akhirnya kita akan mengumumkan pemenang dari battle tablet kali ini. Jadi pemenangnya adalah Aksa. Yeah. Ya, harganya murah, udah ada aksesoris, aplikasi bawaannya juga nampol banget, jadi ya wajar aja sih menang. Tapi kalau saran dari aku, kalau kalian mau membeli tablet-tablet, kayaknya sih lebih baik membeli sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan kalian ya. Kalau emang butuh aksesoris tambahan kayak semacam stylus, kalian pilih Huawei. Tapi kalau misalkan kalian butuh connectedness dengan perangkat-perangkat lain sih kayaknya lebih kompatibel yang Android ya, kayak semacam Xiaomi ataupun Samsung. Jadi gimana nih? Apa tablet pilihan kalian? Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.